Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa hudan wa taqwa innahu waliyyun 'ala dzalika wa qadirun 'alaih. Ikhwan fiddin, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat serta karunia untuk kita semua. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Apa artinya? Wala haula wala quwwata illa billah. Sekarang makna la haula wala quwwata illa billah, kalau kita terjemahkan Indonesia itu apa? Wala haula wala quwwata illa billah. Apa? Terus tidak ada daya dan upaya, begitu ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Di sini ada perbedaannya, ada perbedaan antara haula dengan quwwah. Apa kira-kira perbedaannya? Kalau kita terjemahkan Indonesia, tidak ada daya dan upaya, begitu ya. Kecuali itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan di sini antara haula dengan quwwah. Antara haula dengan quwwah, apa kira-kira perbedaannya? Apa kira-kira perbedaannya? Nah, Vivi, kira-kira Rani, Ustaz Rani, kira-kira apa perbedaan kira-kira? Ya, kira-kira itu apa perbedaannya antara haula wala quwwah? Wala haula wala quwwata illa billah. Kan gitu ya? Tidak ada daya dan upaya kecuali semua yang kekuatan dari Allah. Ini Bang Suma tahu nih. Kira-kira apa perbedaan antara haula dengan quwwah? Betul. Kira-kira apa perbedaannya? Haula dengan quwwah itu kan sering kita kan ya, mengucapkan kalau mendengarkan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita bilang wala haula wala quwwata illa billah. Kemampuan dan usaha. Kemampuan dan usaha. Ya, kemampuan dan usaha. Baik, ya, kita di sini sama-sama memahami ketika dikumandangkan azan, ketika kita sedang susah, ya, kemudian kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Jadi makna la haula wala quwwata illa billah ini sama-sama, coba kalau kita tidak ada daya dan upaya. Kalau daya itu apa daya ini? Kekuatan. Betul, kekuatan. Jadi kalau haula itu kekuatan yang bersumber dari dalam hati, begitu. Tapi kalau quwwah, kekuatan yang bersumber dari badan kita. Makanya banyak orang kalau dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, ada orang yang kuat badannya, sehat badannya, tapi hatinya enggak ada kekuatan sama sekali, tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebaliknya, hatinya kuat, keimanannya kuat, akan tapi fisiknya lemah. Kenapa? Karena mungkin ya sudah semakin tua, banyak terjangkit berbagai macam penyakit seperti itu. Maka kita sandarkan semuanya, kekuatan yang ada dalam hati kita, kekuatan yang ada pada fisik kita,
jangan sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sengaja dari rumah meniatkan untuk duduk, mungkin yang sudah lama tidak jumpa ingin jumpa misalnya, itu semua adalah kekuatan yang bersumber dari Allah, kekuatan yang ada dalam hati. Kalau seandainya tidak hadir kekuatan yang ada dalam hati kita, kira-kira bisa kita jumpa atau tidak? Tidak. Begitu pun juga saya, seperti itu. Dan kita semua. Makanya dalam zikir pagi petang, apa yang kita bilang? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua teman-teman, ya bapak-bapak semua, sebisa mungkin, apalagi yang usia-usia sudah 40 ke atas dan seterusnya, sebisa mungkin zikir pagi petang jangan sampai ketinggalan, jangan. Jadikan dia makanan roh kita, jadikan dia makanan pokok kita. Kalau kita tidak mendapatkan nutrisi berupa berupa zikir pagi petang ini, ya kita akan menggoncang, kita akan merasa kehilangan. Masya Allah, ya ada orang, ya kalau kehilangan dompet sampai ketika sholat itu terbawa gitu ya, akhirnya lupa jumlah rakaatnya. Tadinya lupa, pas sholat ingat, ternyata kuncinya di dalam sana. Terkadang pensinya lupa, mana pensil nggak tahu di sini. Seperti itu. Kita cari merasa kehilangan begitu. Kalau hidup kita merasa kehilangan sesuatu, ya yang menjadi hidupnya hati kita, subhanallah, ini baru nih luar biasa. Ini baru luar biasa. Ketinggalan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ketinggalan 2 rakaat setelah zuhur, ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Kerasa hilang dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang hilang. Ini hati yang hidup namanya. Tapi kalau hati yang memang ya sudah banyak, ya kotoran-kotoran menghinggap, maka tidak ada rasa hilang. Bagaimana tidak merasa kehilangan 2 rakaat sebelum subuh? Apa kata Nabi? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian man shalla asyratan, barang siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam satu hari satu malam, ya, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Selama ini kita merasa kehilangan enggak? Rumah gratisan. Coba bayangkan, usah rumah deh. Mall ada bonus, diskon besar-besaran, itu berduyun. Apalagi mau kasih hadiah rumah BTM gratisan. Ini yang menawarkan Rasulullah SAW. Orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Selama ini pernah nggak dalam hidup kita sampai saat ini seumur hidup pernah nggak terbayang akan janji Rasulullah ini bahwasanya kita ingin dibangunkan rumah di surga? Kalau belum, mulai dari sekarang, mulai membangun. Apa saja 12 rakaat yang dijanjikan dibangunkan rumah di surga? Apa saja? 4 rakaat arba'an qabla dhuhri. Dan nanti mudah-mudahan ini sebagai pengingat. Mungkin yang sudah mengamalkan kemudian lalai beberapa pekan, 2 pekan, akhirnya bertahun-tahun tidak diamalkan. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian apa lagi? Wa raka'ataini qabla dhuhri. 2 rakaat
ya setelah zuhur. Habis itu apa lagi? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Tapi harus niat. Kalau kita ibadah enggak ada niat, kira-kira ibadahnya diterima atau tidak? Tidak diterima, harus ada niat. Makanya rukun ibadah itu ada berapa? Ada 3 rukun, ada syarat, ada rukun. Kalau rukun itu ada 3, berarti rukun itu harus ada di dalam satu pekerjaan, di dalam sholat kita harus terpenuhi, harus hadir. Kalau tidak hadir rukun tersebut, ibadah kita diterima atau tidak? Tidak diterima. Rukun, contohnya sholat, salah satu rukun sholat apa? Baca Al-Fatihah. Ketika sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya sah atau batal? Batal. Begitupun juga ibadah secara umum. Ada 3, harus terkumpul 3 rukun. Di antaranya apa yang pertama? Di antaranya adalah ar-raja, harap. Yang namanya ibadah berharap balasan yang paling besar. Jadi kalau kita ibadah mengharapkan sesuatu yang besar, itu namanya ikhlas. Apa itu mengharapkan sesuatu yang besar? Kita ibadah, kita ingin rumahnya nggak tanggung-tanggung. Rumah yang terbuat dari apa? Emas dan permata. Di mana? Di surga. Berarti kan minta sesuatu yang besar. Meminta sesuatu yang besar. Maka meminta sesuatu yang besar, ingin balasan sesuatu yang besar di sisi Allah, ini tidak mengurangi keikhlasan dan justru itu akan menambah keikhlasan kita. Jadi justru ketika kita ibadah, kemudian kita berharap dengan nilai yang sedikit misalnya, justru itu yang akan menghancurkan ibadah kita. Kita sholat ingin dipuja, dipuji, ingin disanjung, ingin dinilai, ingin diperhatikan, ya. Maka justru ketika berharap dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berharga, membuat amal kita tertolak, membuat amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga ketika dari rumah datang ke majelis taklim, datang memenuhi panggilan salat, harus hadirkan harap. Apa tujuan niat kita datang? Apa tujuan langkah kaki kita datang ke masjid? Maka harus hadirkan rasa harap tersebut. Ketika kita ibadah tidak hadir salah satu di antara 3 rukun, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Mungkin ada orang hadir misalnya karena senang-senang saja, karena ramai, misal contoh, senang-senang saja sambil lagi utang, bisa senang-senang saja, barangkali ada yang menawarkan pekerjaan, senang-senang saja, barangkali ada yang menawar-nawar barang dagangan kita, karena kita seorang pedagang, biar dikenal, bisa saja hadir seperti itu. Tapi terkadang tanpa kita sadari, itu sangat halus sekali, sangat lembut sekali yang masuk ke dalam hati kita. Ini tidak bisa dipungkiri kepada siapa saja yang menimpa. Seperti itu. Jadi harus hadirkan 3 rukun. Project mengharap balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, adanya rasa khauf. Rasa khawatir. Jangan-jangan ibadah kita ini tidak diterima. Dari sekian ibadah yang kita lakukan, kita nggak tahu mana yang lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raja, harap, kemudian al-khauf, rasa takut, kemudian satu lagi apa? Al-hub, cinta. Harus cinta. Ibadah kalau dilandasi atas dasar cinta, semuanya beres semuanya. Kalau ibadah atas dasar cinta, beres semuanya. Tapi kalau ibadah karena ikut-ikutan, tidak beres. Tidak beres. Tapi kalau dilandasi atas dasar cinta, insya Allah beres semuanya. Kenapa dia suka? Yang namanya cinta, apalagi yang dekat, yang jauh saja terasa dekat. Tapi kalau tidak cinta,
apalagi yang jauh, yang dekat ya. Sulitnya minta ampun menggerakkan hati kita. Kenapa? Karena tidak cinta, tidak suka seperti itu. Maka dalam seluruh ibadah yang kita lakukan, maka harus hadirkan. Di dalam memberikan nafkah kepada anak istri kita, kalau tidak dihadirkan 3 rukun ini, ya sia-sia, cuma hanya nyenang doang. Ini semua anak dapat jajan setiap hari, dapat jatah jajan setiap hari, senang. Tapi kita yang memberikannya tidak dapat pahala sebagai orang tua. Kenapa? Karena tidak hadir tadi rukunnya. Maka harus hadir. Kita nyenang, nyenang ini karena kewajiban. Ini berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan menyebabkan anak kita soleh. Kenapa? Dari awal ketika kita memberikan nafkah, ya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu ya. Baik, kita masuk ya ke dalam pembacaan kita. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Tazkiyatun An-Nafas. Kitab Tazkiyatun Nafas. Insyaallah kita baca pelan-pelan, dikit. Mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita, ya. Kemudian hati kita, jiwa kita bersih dengan kejernihan, dengan kebeningan hati kita. Kemudian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sia-sia, capek-capek kita sholat, capek-capek kita puasa, capek-capek kita haji umroh dan seterusnya, jika terkotori dengan apa? Dengan penyakit-penyakit yang hadir ini tiba-tiba ya, maka amal ibadah yang kita lakukan itu sirna, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita di dalam ibadah, semua jenis ibadah ya, tak peduli pandangan orang, nggak peduli mau puji kita mau tidak, apa urusannya? Nggak ada urusannya. Tapi urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bacakan muqaddimah tafadhal setelahnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ghafarallahu ustadana wa liwalidayhi wa lil muslimin min kulli makanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. فأصل مادة هذا الكتيب محاضرة ألقيتها عبر الهاتف على مسامع بعض طلبة العلم في الجزائر، ثم قاموا بتقريرها وألحوا في نشرها، فقمت بمراجعتها وتنقيحها حتى خرجت بهذه الصورة. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala ya, di dalam pengantar di dalam menulis kitab yang sangat bagus ini ya, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan فَأَصْلُ مَادَةِ هَذَا الْكُتَيْبِ مُحَاضَرَةٌ أَلْقَيْتُهَا. Sebenarnya Kutayb, jadi Kutayb itu buku kecil, ini kitabnya kecil segini ya, anak-anak brand, Masya Allah itu sama ya kecil segini, tapi isinya Masya Allah luar biasa. Dan jujur teman-teman semua, saya belum pernah belajar kitab ini, kecuali kemarin ikut daurah belajar kitab ini. Karena saya secara pribadi itu kalau mengajar itu, kalau sesuatu yang belum saya pelajari itu kadang agak kurang, meskipun bisa kita baca, tapi kalau kita belum tidak belajar sama guru misalnya, saya secara pribadi agak kurang pas gitu ya. Jadi seumur hidup ya saya belum pernah belajar kitab ini. Ya, meskipun berseliweran ataupun di PDF sekarang Masya Allah kita tinggal download aja, masuk ke tablet
kemudian banyak di situ. Tapi sampai saat ini saya nggak ngerti target. Jadi ngertinya kayak gini, nggak ngerti karena mungkin nggak kebeli juga kali ya. Seperti itu ya. Baik, apa beliau bilang? Materi ini ya, fa'aslu hadzal kitab, materi yang ada dalam kitab ini sebenarnya hasil daripada ceramah. Dia ceramah kayak gini, ceramah tausiah yang melalui apa? Telepon. Jadi jarak jauh gitu ya, telepon ya. Kemudian para pendengar setia, para thalabul ilm di kota lain, bukan kota di negara lain, di Jazair ya, Jazair. Masya Allah, dia dengarkan. Tak ada satupun bahasa kitanya, tak ada satupun kata-kata yang terlewat. Tulis, mungkin kalau pakai audio dimatikan dulu, tulis. Kalau sambil mendengarkan langsung ini kayaknya susah ini. Nah, seperti itu. Jadi mereka talhis, bukan talhis, menulis ulang begitu, menulis ulang. Kemudian habis itu datang ke syekh, ya, meminta tulisan ini untuk apa disebarkan. Akhirnya kata syekh, ini sudah kami edit ulang, kami murojaah begitu. Ini menunjukkan bahwasanya antara guru dengan murid meskipun tidak ketemu satu majelis, tapi kalau teruji perhatian terhadap ilmu boleh dinisbatkan saya muridnya fulan misalnya. Tapi kalau hanya duduk, pernah duduk sekali gitu, misalnya pernah duduk sekali di majelis, kemudian dia menisbatkan bahwasanya saya adalah muridnya guru fulan, numpang apa namanya? Numpang apa? Nah, ini nggak boleh. Secara adat tidak boleh, kurang adat. Cuman dia duduk, cuman hanya ikut dorong misalnya, 1 hari 2 hari, habis itu pulang kampung misalnya, kemudian menisbatkan diri. Ini nggak boleh, kurang ajar namanya. Tapi kalau memang teruji, ya kalau kuliah kan ada ujian sidang skripsinya gitu ya, harus kurang lebih seperti itu, baru bisa menisbatkan atau diuji, ya diuji, misalnya apa usul salah, kemudian dia paham, boleh menisbatkan. Tapi kalau hanya duduk belum teruji, nggak boleh disebutkan. Bahwasanya saya muridnya Syekh Fulan, saya muridnya Guru Fulan misalnya. Ini kurang ajar. Teruji belum, tapi dia menisbatkan diri. Nah, ini kurang ajar. Seperti ini, masya Allah, yang luar biasa. Ya. Akhirnya keluarlah ya kitab yang kecil ini. Seperti ini. Waqad sammaituha. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa farada ustadana wa liwalidayhi wa likulli muslimina min kulli makanin wa qad sammaytuha bi tazkiyatun nafsi mafhumuha wa muratibuha wa asbabuha hadha wa as'alullahu lahu an yaj'ala 'amali hadha khalisan wa هذا وأسأل الله له أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين وأن يجزي من قام بتفريغ هذه المادة من الأشرطة أعظم الأجر والثبات وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وكتبه إبراهيم بن عامر الرحيلي. Insyaallah. Hasan. Kemudian kata Syekh, kami beri judul kitab yang kecil ini ya karena permintaan dari pendengar setia, kemudian dia menulisnya. Tapi ini bentuk adat. Coba kalau nggak beradat, kan kitabnya bagus. Dia seorang yang nulis, tapi seorang yang nulis, ya sudah. Hasilnya nama seorang, tidak. Kalau bukan adat, dinisbatkan. Ini tulisan buku saya. Karena saya mendengar, kemudian saya tulis, jadi buku. Kalau Quran ada, bisa jadi apa? Bisa jadi dia tulis, namanya pengarangnya siapa? Ya dia gitu. Tapi masya Allah enggak, tetap dinisbatkan kepada pemiliknya, dinisbatkan kepada gurunya. Tapi kalau Quran ada, langsung dinisbatkan kan? Iya, tapi tidak.
Ya, ini di antara adab thalabul ilmi. Ini penting. Ya karena untuk di zaman ini terkadang ya kita bermudah-mudahan untuk menisbatkan tulisan dan menisbatkan guru. Ini kadang bermudah-mudahan. Ini bermudah-mudahan. Makanya kemudian kata Syekh Ibrahim Al-Khairi hafizahullah taala bilang kemudian aku beri judul kitab ini dengan Tazkiyatun Nafsi, ya pensucian jiwa, ya kemudian maknanya, tingkatan-tingkatannya, kemudian sebab-sebab yang akan menjernihkan hati kita. Hanya memohon kepada Allah, kata beliau, wa as'alullah azza wa jalla an yaj'ala amali hadha khalisan liwajhillahil karim. Hanya saya memohon kepada Allah agar Allah menjadikan amal saya ini khalisan, ya, ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wa an yanfa'a bihil muslimin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada siapa? Membalas dengan balasan yang terbaik, pahala yang terbaik, ganjaran yang terbaik bagi siapa? Man qama bi tafriqi hadhihi al-mada, bagi orang yang mentranskrip ataupun yang menulis ulang ya materi binan asyrithah yang dia dengar dari apa? Dari kaset. Dari kaset diulang lagi begitu ya. Didengarkan lagi kemudian ditulis. Tapi subhanallah ya, ini bentuk adab tidak menisbatkan kepada diri. Ini pentingnya adab. Pentingnya adab thalabul ilmi. Pertama Pak, jangan bermudah-mudahan menisbatkan sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak bermudah-mudahan menisbatkan sebagai murid kalau belum teruji. Ya. Karena kata Imam Malik rahimahullah taala, apabila ta'allamil adab qabla an yata'allamal ilma. Jadi hendaklah belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Ini penting ya. Karena kita di dalam beramal bukan hanya kualitasnya, akan tetapi yang terpenting kuantitasnya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Yusuf bin Husain, dia mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan apa? Dengan adab, ya, dengan adab tata krama, maka ini jadi mudah memahami ilmu. Ya. Saya subhanallah, saya senang sekali ketemu teman-teman semua, apalagi ketemu Ustaz Randi. Karena dulu sempat hafal sama saya di setoran, setoran hafalnya, surat-surat yang bisa dihafal begitu ya. Ya. Tapi subhanallah, sekarang ya biiznillah tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bacaannya sekarang saya malu. Yang bertanya Masya Allah luar biasa, ini ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca kitabnya Masya Allah, harakat terakhirnya tidak disukun. Ya, kalau harakatnya disukun berarti ragu dia. Ya, ragu ya kalau disukun ya. Ragu, tapi Masya Allah ini sudah pandai baca kitab. Meskipun kita sudah pandai baca kitab, ya bagus ya. Ketika kita mengajarkan satu kitab, bagus ya, ini lebih afdol sebenarnya, lebih afdol kitab yang kita ajarkan itu adalah kitab yang pernah kita pelajari. Ini lebih afdol. Ya, bukan hanya sekedar ini sudah bisa nahwu shorof, ini bisa baca kitab, browsing. Kita downloadin semua yang bagus-bagus itu kitabnya tanpa berguru, kemudian ya untuk kita sampaikan lagi begitu. Ya, maka ini dikhawatirkan hilangnya keberkahan ilmu itu sendiri. Hilangnya keberkahan ilmu itu artinya ilmu itu tidak menjadikan dirinya khasyatullah. Sedangkan kata Imam Ahmad al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah.
Ilmu itu bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ilmu itu bagaimana membuat semangat kita dari ibadah kepada ibadah yang lain. Itu namanya berkah. Itu namanya berkah. Amalkan yang kecil-kecil, zikir pagi, petang, kemudian sholat sunnah. Yang wajib juga boleh dilalaikan. Tidak boleh dilalaikan. Yang wajib harus lebih didahulukan. Maka di antara talbis iblis itu adalah bagaimana orang itu sibuk dengan amalan-amalan yang sunnah, bahkan yang mubah, tapi yang wajib dia tinggalkan. Yang wajib dia tinggalkan. Gitu ya. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini bentuk adab. Ya Masya Allah ya. Seorang penuntut ilmu dia mendengar, kemudian dia catat, kemudian disodorkan kepada sang penceramah, syekhnya, dan kemudian buku tersebut tidak dinisbatkan kepada dirinya. Kira-kira mungkin nggak kalau mau dinisbatkan kepada dirinya dengan tema yang bagus seperti ini? Mungkin nggak? Yang mungkin orang dia seorang yang ceramah juga nggak tahu, kita mentranslate, kemudian kita kasih judul, ya, dengan judul yang bagus ini, kemudian tulis penulisnya nanti dia sendiri. Mungkin atau tidak? Mungkin, akan tapi kurang adab. Kenapa? Karena tidak menempatkan dirinya sesuai dengan kadarnya. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala dia mengatakan Rasul adab indana, di antara puncaknya adab ataupun adab yang paling utama an ya'rifar rajulu qadarahu. Di antara adab yang paling utama menurut pendapat kami, kata Fudail bin Iyad, adalah seorang yaitu hendaknya mengetahui kadarnya, yakni mengetahui kapasitas, kemampuan dirinya sendiri. Jangan dipaksa-paksakan. Sesuatu yang belum dia belajar, kemudian paksa-paksakan dia harus mengajar sesuatu yang belum pernah dia pelajari, ataupun sesuatu ilmu yang belum dia pernah berguru misalnya. Ini diminimalisir kalau bisa. Jadi kita mengajarkan sesuatu yang kita mampu, yang kita ada ilmunya, yang kita pernah berguru. Ini lebih utama. Ini lebih utama. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah memberikan wasiat, memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Sebuah kalimat doa, rahimallahu imra'an arafa qadara nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan rahmat kasih sayang kepada seseorang yang tahu akan kadarnya. Kalau belajar baru belajar sehari 2 hari, baru belajar sebulan 2 bulan, baru belajar setahun 2 tahun, masa turun-turun bagikan nasinya pendekar. Wah, seperti itu. Jadi seakan-akan dia menguasai semua cabang ilmu, sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan, semua permasalahan. Seperti itu. Ini kurang adab. Baru belajar sebulan 2 bulan daurah, baru belajar setahun 2 tahun, itu juga belum khatam, belum dinyatakan lulus, dari pondoknya misalnya, ataupun dari sekolah tingginya misalnya, tapi Masya Allah merasa dirinya paling berilmu misalnya. Maka ini hati-hati. Jadi jika seseorang itu telah mengenal kadar dirinya, dia akan mengenali kedudukannya. Kemudian lalu dia berusaha untuk apa? Untuk menempatkan dirinya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kedudukannya. Sehingga
dia akan bisa lebih tawadhu. Tawadhu ini subhanallah amalan yang mulia. Ya, amalan yang mulia. Ya. Tapi kalau tidak tawadhu, kalau tidak tawadhu, misalnya anak kita baru belajar sebulan 2 bulan, anak kita baru belajar setahun 2 tahun, kemudian dia mengajari ulang-ulang, misalnya anak kita mengajari guru yang sudah belajar sampai 10 tahun misalnya, kan luar biasa. Dan pede biasanya, pede, percaya diri, terlalu percaya diri. Nah seperti itu, akhirnya terhingga ya satu penyakit hati yang merusak jiwanya, muncul yang namanya al-kibar. Apa al-kibar? Sombong. Muncul lagi yang namanya apa? Al-ujub. Muncul lagi yang namanya al-hasad. Muncul lagi ya banyak ya yang hingga ya. Dan perhatikan, kalau seorang terjangkit penyakit penyakit hati, ini menyebabkan seorang itu masuk neraka. Tapi kalau seorang terjangkit penyakit fisik, contohnya misalnya korengan masuk neraka, enggak. Penyakit apa? Panuan misalnya, enggak. Tapi kalau penyakit dengki misalnya, penyakit ujub misalnya, penyakit sombong misalnya, bisa menyebabkan masuk neraka atau tidak? Bisa menghapuskan amal atau tidak? Sangat bisa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hasad itu yakulul hasanat, akan menghanguskan kebaikan kama ta'kuluna al-hatab, bagaikan api yang membakar kayu. Seperti itu, sangat bahaya. Jadi mestinya kita memberikan perhatian khusus. Baik, kita bacakan muqaddimahnya sekarang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum wa ghafarallahu ustadzana wa liwalidayni wa likulli muslimin min kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala syakka anna tazkiyatan nafsi mawdu'un 'azimun wa huwa min al-mawdu'atil muhimmati allati i'tana biha as-salaf, bal qad ja'a tanbihu bihi fi kitabillahi wa fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'lumun. Wa min huna yatabayyanu anna hadha al-mawdu'a mawdu'un syar'iyyun mawdu'un asilun lahu zikrun fil kitabi wa sunnati, wa hadha mimma yadullu ala ahmiyatihi. Perhatikan, baru tadi pengantar daripada Syekh, kenapa dia memunculkan sebuah tulisan ataupun sebuah kutip kecil yang berjudul Tazkiyatu an-nafs mafhumuha, kemudian wa maratibuha wa asbabuha. Nah sekarang baru beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang masuk kepada muqaddimah tentang pentingnya materi ini yang beliau sampaikan ya. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersaksi atas keesaan Allah, bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan fala syakka, maka tidak diragukan lagi anna tazkiyatan nafsi, bahwasanya pensucian jiwa, penjernihan hati ini mawdu'un azimun. Ini adalah materi yang sangat penting, Kenapa kita katakan sangat penting? Karena disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang lain, li'anna sulukal zahir
Karena sesungguhnya perilaku yang muncul dalam zahir seseorang mulazimun lil iman. Dan ini konsekuensi kelaziman daripada keimanannya. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasallahu zahir. Wasallahu zahir, ya. Kemudian bagusnya zahir seseorang yang muncul dari lisannya, sikap dan perbuatannya, nasyi'un an salahil batin. Itu semua tumbuh dari mana? Dari sesuatu yang ada di dalam batinnya. Misalnya dalam sebuah teko kita di situ berisikan air kopi misalnya, air kopi. Kemudian kita tuangkan, mungkin nggak kalau kita tuangkan, air kopi, masya Allah pas tuangkan di gelas jadi air teh gitu ya. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Kalau dalam sebuah teko itu air putih, kalau kita tuangkan ya air putih lagi. Kalau air kopi lagi. Kalau dalam sebuah teko itu warnanya hitam, ketika kita tuangkan, ya baru warna hitam. Begitupun juga kalau itu jernih, kalau kita tuangkan jernih juga begitu. Itulah gambaran zahir kita. Sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Itu sebuah kelaziman, sebuah keharusan keimanan yang benar yang masuk ke dalam hati kita. Dan keimanan yang benar yang masuk ke dalam hati kita itu butuh proses, nggak bisa sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan iman kita masya Allah gitu. Seperti keimanannya Abu Bakar As-Siddiq misalnya, nggak bisa. Bertahap dan seperti berproses gitu ya. Kemudian wahwa minal mawdu'atil muhimmati. Kemudian materi tentang tazkiyatun nafas, materi yang sangat penting, termasuk materi yang sangat penting allati i'tana biha salaf, yang para salaf memiliki apa? Perhatian besar. Ya. Sampai salah seorang dari kalangan orang-orang soleh beliau mengatakan ya ajban minan nas yakuna ala man mata jasaduhu. Kata tadi wala yakuna ala man mata qalbuhu. Sesuatu yang sangat mengherankan bagi manusia di antara manusia. Kenapa? Yakuna ala man mata jasaduhu. Dia menangisi sedihnya luar biasa. Ala man mata jasaduhu. Ketika ada orang yang mati jasadnya, mungkin ada yang mati separuh dengan apa? Karena penyakit stroke istilahnya, ya. Wala yakun, akan tapi seumur hidup tidak pernah menangisi. Ala man mata qalbuhu. Ternyata hatinya sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Padahal matinya hati dengan matinya salah satu ataupun jasad manusia, mana yang lebih parah? Matinya hati atau matinya jasad? Mana yang lebih parah? Matinya hati. Ya, matinya hati. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa-doa. Hafal nggak doanya ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Sudah hafal? Sudah hafal semua ya? Sudah hafal kan? Ustaznya? Ya, hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hafal belum? Insyaallah dihafal. Ini penting kita hafal. Kemudian juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwa. Terus apa lagi? Wa zakkiha anta waliyuha wa zakkiha anta waliyuha wa maulah. Bayangkan orang yang meminta kepada Allah dengan doa-doa dari Nabi SAW itu belum merasa aman. Belum tentu dia bersih hatinya, belum tentu. Terus bagaimana ya kalau yang tidak meminta sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Ada yang hafal doanya? Allahumma ati nafsi taqwa. Ikutin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka. Ulangi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Coba. Allahumma ati nafsi taqwaha. Nah, perhatikan, saya bacakan, mudah-mudahan nanti ada yang nangkap. Ini penting sekali. Bagi saya penting. Bagi saya sesuatu yang penting dalam hidup saya. Tapi bagi teman-teman wallahu a'lam. Tapi kalau bisa jadikan penting. Kalau bagi saya itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena merasa lemah. Merasa lemah sekali. Ya. Perhatikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Coba. Ya. Wa zakkiha anta khairu anta waliyuha. Itu. Ya Allah, berikan kepadaku dan jiwaku ketakwaan. Minta sama Allah agar hadir ketakwaan dalam hati kita, agar masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita yang meminta saja enggak masuk rasa khusyuk. Kita yang meminta kepada Allah enggak masuk rasa kehusyuan, ketakwaan. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak meminta? Apakah merasa aman? Apakah merasa paling bertakwa misalnya? Ya. Kemudian wazaknya, sucikanlah jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena Engkau adalah zat yang bisa membersihkan jiwa. Anta waliyuha, Engkaulah yang menjaganya. Kemudian Engkau juga yang melindunginya ya Allah. Itu permohonannya, ya. Mudah-mudahan bisa dihafal. Banyak doa-doa dari Nabi ini penting. Bagi kehidupan kita nggak boleh lepas daripada doa. Orang yang lepas daripada doa itulah orang yang takabur, orang yang sombong. Wallahu ta'ala al-misal. Ini yang dapat kami sampaikan. Muqaddimah, masih muqaddimah. Insyaallah jika ada waktu di lain waktu dan kesempatan kita sedikit demi sedikit yang kita belajar. Apalagi ada Ustaz Abang ini, saya senang sekali karena ada teman yang bantu baca. Jadi ini thariqah belajar seperti sudah biasa di kalangan ahli ilmu sepertinya. Sudah biasa kan baca kemudian kita sama-sama seperti itu. Ini namanya mudarasah, saling belajar, saling mengingatkan, begitu ya. Allah Ta'ala dan soal yang benar-benar itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang salah-salah, keliru-keliru itu murni datangnya dari saya pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati kita dan menguatkan jiwa kita untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggapai rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. ونكتفي بهذا القدر ونختتم بدعائك فضل المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.